Semangat malam kelas 4. Bertemu dengan Ibu Desni di tema 5, muatan pelajaran IPS tentang tokoh sejarah bagian kedua. Minggu ini kita akan mempelajari tentang tokoh sejarah dari masa kerajaan Islam. Sekitar abad ke-13, agama Islam masuk ke Indonesia. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di wilayah Nusantara yang terletak di ujung pulau Sumatera berdekatan dengan Selat Malaka. Sultan Malik al-Saleh adalah raja pertama yang memeluk agama Islam. Tokoh sejarah yang terkenal pada masa kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Ahmad atau yang diberi julukan Sultan Malik At-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan. Peninggalan sejarahnya antara lain batu nisan Sultan Malik. Sultan Ahmad memiliki beberapa sifat kepahlawanan, yaitu ramah dan terbuka dalam menjalin hubungan dengan negara lain, perhatian dengan rakyatnya. Kesultanan Aceh didirikan tahun 1514, terletak di tepi Selat Malaka. Sultan Iskandar Muda, raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Peninggalan sejarahnya antara lain Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Iskandar Muda yaitu rela berkorban demi kepentingan rakyatnya, tidak mudah menyerah, berani melawan penjajah, disiplin, bekerja keras, mencintai tanah air, adil dalam menegakkan hukum. Kesultanan Demak berdiri tahun 1500 Masehi dan merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Patah, raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama kerajaan Demak. Peninggalan sejarahnya antara lain Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Raden Patah yaitu toleransi antar umat beragama, berani melawan penjajah. Kesultanan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku Utara dengan ibu kota di Sampalu. Kesultanan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Bahabullah. Sultan Bahabullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Bahabullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan bersejarah, misalnya benteng kerajaan Ternate. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Bahabullah yaitu ramah, toleransi, cerdas, rendah hati. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Peninggalan Kerajaan Mataram antara lain Pasar Legi, Kota Gede. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Agung yaitu berani mengambil resiko, semangat yang tinggi untuk mencapai keinginan, pantang menyerah, adil. Kesultanan Banten berdiri sekitar tahun 1568. Semasa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, perekonomian mengalami perkembangan pesat. Peninggalan pada Kerajaan Banten yaitu arsitektur pada Menara Masjid Agung Banten. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Ageng Tirtayasa yaitu cinta tanah air, rela berkorban, berani karena benar.
Gowa dan Talo awalnya dua kerajaan Islam yang bersaudara tetapi saling bermusuhan. Pada abad ke-16, kedua kerajaan ini dapat disatukan menjadi Kesultanan Gowa Talo yang merupakan kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Gowa Talo mengalami puncak kejayaan. Karena kegigihannya melawan monopoli perdagangan Belanda, beliau mendapat julukan ayam jantan dari timur. Peninggalan sejarah kerajaan Gowa Talo yaitu makam Sultan Gowa. Sikap kepahlawanan yang dimiliki Sultan Hasanuddin yaitu tanggung jawab, berani, taat beragama. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu Desti sampaikan. Ibu Desti berharap anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang materi ini dari buku Cetak Buku 4B halaman 95-96 dan 129. Sampai jumpa besok di kelas virtual. Tetap semangat!